感恩师尊诸佛菩萨加持，今天同修一切圆满。我们祈愿圣尊莲生佛，佛体安康，请佛住世。感恩师尊，感恩诸佛菩萨加持，同修圆满。Om Guru Liansen Siti Om. Kita barusan mendengarkan iklan yaitu Dewa Pertiwi 这个地母菩萨这个很重要的一尊主尊。希望大家能够再一次听这个我们的解释，让大家明白，我们不要糊涂的不明白。Ya, saya harap sekali Sejong Sejek setiap kali sadana kita atau live kita Anda ikut terus biar Anda mengerti Dharma, jangan sampai Anda ini tidak mengerti mengenai Dharma. Ya, karena apa? Dharma itu sangat penting sekali untuk kita pahami dan kita sebagai umat Buddha tidak jadi kabur mengenai apa yang dikatakan orang atau iman kita sendiri juga kurang jelas, ya, ragu-ragu dan sebagainya. Nah, Dewa Pertiwi ini adalah sangat penting. Nah, kita dengarkan ceramah ini kita persilakan kepada Dian Pusang saja. Ya. Mari kita beranjali sejenak, kita ucap kembali syukur dan terima kasih atas adistana pemberkatan dari Maha Guru Liansen, dari para guru silsilah, dari Adinata Padma Kumara Putih beserta kerabatnya, para Adinata yang bersemayam di Vihara Vajrabumi Sriwijaya, yang telah memberkati puja bakti kita pada hari ini, semua berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Liansen Siti Hom. Selamat malam untuk kedua acarya, kepada para Cukciao, para Tangcu, Sesiung Sece semuanya yang ada di Vihara maupun yang ada di rumah masing-masing. Selamat malam. Tadi kita telah lihat dan dengarkan juga pengumuman upacara Fakhui Api Homa Puja yang akan kita lakukan pada tanggal 6 November, ya, yaitu dengan Adinata Timu Pusa Bodhisattva Pertiwi. Kalau Bodhisattva Pertiwi ini sebenarnya di dalam ajaran agama Buddha Tantrayana, ya, khususnya itu tidak ada Adinata ini. Tetapi Adinata ini hanya ada di dalam Tantrayana Chen Focong, Tantrayana Satya Buddha, ya. Kenapa Adinata ini bisa muncul di dalam Tantrayana Chen Focong? Ini juga merupakan ada sebabnya atau asal mulanya, ya. Nah, kita ceritakan tentang Bodhisattva Pertiwi, Timu Pusa. Timu Pusa ini merupakan sesosok wujud Bodhisattva, ya, Maha Guru menyebutnya sebagai Bodhisattva. Tetapi di dalam ajaran Taoisme, Timu, ya, itu juga disebut dengan Timu Niang-Niang, ya. Ada juga mengatakan Timu Chunfo, ya, Timu Zicun, Wusang Cunkui the Timu, ya. Banyak sekali julukan dari Timu Pusa, ya. Nah, sebenarnya siapa wujud, dari mana asal cerita dari Timu Pusa ini, ya. Sebenarnya di dalam Taoisme yaitu ada prinsip yaitu yin dan yang, ya, prinsip yin dan yang. Kalau kita perhatikan rupang dari Timu Pusa, ya, rupang dari Timu Pusa itu tangan kanan memegang kebut, tangan kiri dia pegang pakwa, ya, 8 heksagonal, ya, pakwa. Kita tahu bahwa pakwa itu sendiri memiliki makna yang sangat dalam. Pakwa itu ada 8. 8 apa? Bukan 8 jalan utama, 8 simbol, 8 simbol di dalam kepercayaan masyarakat Chinese yaitu Tao. Itu pakwa itu mengandung satu rahasia yang sangat luar biasa, ya. Di dalam pakwa itu melambangkan langit bumi, udah itu ada matahari, bulan, bintang, air, api, angin, petir,
ya. Jadi ada 8 simbol di dalam Pakwa tersebut. Dan karena kesaktian dari Pakwa tersebut, sehingga di dalam sejarah Chinese, yaitu sejarah Taoisme juga, yaitu muncullah satu ilmu ya dari Pakwa ini yang kita kenal dengan ilmu I Ching. Itu ilmu perubahan ya. Sehingga ilmu I Ching ini orang lebih mengenalnya sebagai ilmu peramalan ya, menggunakan simbol Pakwa untuk meramalkan kejadian alam semesta ya. Nah, ini sudah berumur ribuan tahun ajaran I Ching ini. Sampai sekarang masih dipakai ajaran I Ching ini ya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam masyarakat Tionghoa, yang Taoisme juga mengetahui ini I Ching ini ya. Dan juga ada lagi hal yang lainnya. Nah, Timu Pusa, kalau kita lihat dari simbol Pakwa ya, Timu itu melambangkan unsur bumi ya. Makanya disebut Timu, yaitu bumi kita ini dianggap sebagai ibu. Langit kita di dalam Taoisme itu dikatakan sebagai ayah ya. Tian, Ti itu selalu berpasangan. Makanya kalau tadi kita lihat iklan video tadi ya, itu kita ada melihat bahwa Tian Ti itu selalu berhubungan ya. Langit dan bumi itu selalu berhubungan ya. Makanya di dalam kita orang Indonesia ya, saya pernah dengar juga istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini salah satu prinsip sebenarnya Tian Ti, penghormatan kepada langit dan bumi ya. Sebenarnya penghormatan langit dan bumi ini kenapa ada penghormatan kepada langit, penghormatan kepada bumi? Nah, karena langit menurunkan berkah, bumi juga memberikan berkah kepada yang hidup di atas bumi ini ya. Makanya itu Timu Pusa ini merupakan salah satu sosok bodhisatwa yang sangat agung, di mana kita semua pasti bertemu dengan beliau ya, bertemu dengan beliau. Kenapa? Karena kita hidup di atas bumi. Bahkan kalau kita meninggal pun ya, kalau kita bukan dikremasi, jenazah kita dimakamkan, kita juga perlu memohon kepada Dewa Tanah di bawah kekuasaan dari Timu Pusa ya. Jadi sangat luar biasa sekali Timu Pusa ini. Nah, dan juga ceramah Mahaguru pernah mengatakan bahwa Timu Pusa ini dia menguasai apa? Menguasai semua yang ada di muka bumi ini. Apa saja itu? Yaitu air, udara, laut, sungai, samudra, dan bahkan isi bumi ya, batu permata, hasil bumi, itu semuanya ada hubungan dengan Timu Pusa. Nah, sebenarnya Timu Pusa bukan hanya kita boleh memohon berkah yang bersifat duniawi, tapi kita boleh juga memohon apa? Memohon untuk diri kita yang sakit, juga boleh memohon kepada Timu Pusa untuk apa? Memberikan adistana atau ciatse, dan juga mungkin memberikan obat kepada diri kita. Kita tahu bahwa bumi ini juga menumbuhkan berbagai macam tanaman, termasuk tanaman obat ya. Nah, jadi kenapa bisa demikian? Karena Mahaguru pernah menceritakan bahwa ketika suatu saat Mahaguru itu sakit ya, sakit di mana Mahaguru itu perlu menerima suntikan dengan dosis yang sangat tinggi ya, untuk diberi antibiotik kalau kita bilangnya, untuk mengobati penyakit Mahaguru itu. Nah, waktu diberikan suntikan dengan dosis tinggi tersebut, Mahaguru itu mengalami apa? Seperti mimpi tidak mimpi ya. Nah, Mahaguru merasakan apa? Mahaguru merasakan ada yang datang kepada Mahaguru untuk memberikan pemberkatan ya. Nah, salah satunya adalah Timu Pusa, yaitu memberikan Mahaguru seteguk air amerta ya, seteguk air amerta atau setetes air amerta dari Timu Pusa. Nah, jadi Mahaguru mengetahui hal ini, dan Mahaguru pun tahu siapa yang
ada di belakang dari Timu ini, yaitu adalah atas perintah dari Mahadewi Yautse. Ya, atas perintah dari Mahadewi Yautse memerintahkan kepada Timu Pusa untuk memberkati Mahaguru kita. Nah itulah, itu salah satu jodoh di dalam Tantrayana Chan Pocong kita ada Timu Pusa. Selain itu, ya, Mahaguru juga pernah menceritakan bahwa Timu Pusa ini tidak ada di dalam aliran agama Buddha, Tantra Jepang maupun Tantra Tibetan. Hanya ada di dalam Tantrayana Chan Pocong. Kenapa? Karena Tantrayana Chan Pocong, Secun mengatakan bahwa ini sebenarnya termasuk Tantrayana yang sifatnya mengikuti atau menyerap tradisi masyarakat atau kepercayaan rakyat Mingchen Xinyang. Dan juga dalam satu ceramah Mahaguru Niwen Wota, ya, Anda bertanya, Mahaguru menjawab. Ada yang bertanya, apakah setiap adinata yang sifatnya tingkatannya itu masih termasuk alam dewa, ya, khususnya dewa-dewa di dalam Taoisme itu boleh kita lakukan puja homanya, ya. Dan jadi Mahaguru memberikan jawaban yang sangat simpel sekali. Asalkan adinata tersebut pernah diajarkan oleh Mahaguru, ada mudranya, visualisasinya, mantranya, maka boleh dilakukan homa puja untuk adinata tersebut. Nah, salah satunya termasuk Timu Pusa. Ya, nah, Timu Pusa ini sangat luar biasa sekali, ya. Dia pasti berhubungan dengan setiap manusia, dan manusia juga tidak mungkin tidak mencari beliau. Namanya aja Timu Pusa itu adalah, kita bilang tuh Bodhisattva Ibu Pertiwi, ya. Nah, Bodhisattva Ibu Pertiwi, di mana saja pasti kita perlu beliau. Memohon kepada beliau bukan hanya memohon untuk mendapatkan berkah duniawi, ya, tapi boleh mohon untuk yang lain, kesehatan juga termasuk. Ya, kenapa? Karena berkah yang paling besar kalau kita bilang di duniawi ini berkah kesehatan sebetulnya. Kesehatan dan panjang umur. Ya, dengan sehat dan panjang umur kita baru bisa punya rezeki yang lainnya. Nah, Mahaguru juga pernah berkata, kalau kita panjang umur belum tentu kita sehat. Tapi kalau kita sehat, mudah-mudahan kita panjang umurnya. Ya, nah itulah. Jadi kita harus, kenapa harus panjang umur dan sehat? Karena setiap orang yang lahir di dunia ini itu memiliki tugas masing-masing dan mempunyai karma masing-masing. Ya, seperti Anda semua yang hari ini bisa belajar ajaran agama Buddha aliran Tantrayana, ya. Ini Anda punya karma yang sangat baik, ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena saya ada baca satu buku, yaitu buku cerita riwayat dari Guru Padmasambhava, ya. Nah, jadi ada seorang murid dari Guru Padmasambhava itu bertanya kepada Padmasambhava. Dia tanya apa? Dia tanya kepada Padmasambhava, Guru, manusia di dunia ini begitu banyak. Nama guru sangat terkenal di mana-mana. Tetapi mengapa hanya sebagian saja yang bisa berguru kepada guru dan menjadi murid dari guru, atau maksudnya menjadi murid Padmasambhava, ya. Nah, Guru Padmasambhava menjelaskan bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini terlahir itu karena karmanya. Dia membawa karma dari kehidupan lampaunya, termasuk juga keyakinan yang kehidupan sekarang itu berasal dari kehidupan yang lampau. Seperti kita bisa belajar ajaran agama Buddha, ya, aliran Tantrayana. Ini juga merupakan berkah Anda di kehidupan yang lampau. Kenapa bisa belajar Tantra? Karena Anda punya berkah di kehidupan lampau yang belum sempurna ketika itu belajar Tantranya, sehingga kehidupan sekarang Anda harus kembali belajar kembali, ya, untuk menyempurnakan. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa Tantrayana itu aliran sesat, ya. Nah, ini juga di dalam buku riwayat cerita Padmasambhava juga ada tertulis. Guru Padmasambhava cuma mengatakan apa? Karena mereka tidak mengerti tentang apa? Tentang karma kehidupan mereka, maka mereka mengatakan bahwa
ajaran Tantrayana itu sesat, padahal tidak. Nah, kenapa? Karena ajaran Tantrayana itu sebetulnya di dalam cerita Guru Padmasambhava, Padmasambhava itu mengatakan bahwa pas ketika zaman Sakyamuni Buddha ada di dunia, ajaran Tantrayana itu sudah ada, cuman tidak terekspos, tidak terlihat, tetapi ada. Diceritakan lagi di dalam buku ini bahwa ketika zaman Sang Buddha ada seorang raja yang memberikan persembahan kepada Sakyamuni Buddha dan para muridnya. Datang di kerajaan dan dijamulah raja, dan raja mengajukan satu pertanyaan kepada Sakyamuni. Pertanyaannya apa? Raja berkata kepada Sakyamuni, saya kepingin atau ingin mempelajari ajaran dari Sakyamuni. Tapi saya mau ganti mic. Tes. Tapi raja bilang, saya tidak mau seperti murid-murid Anda dan termasuk Anda sendiri yang melatih diri dengan cara menyiksa diri. Artinya apa? Setelah lewat jam tertentu tidak boleh makan. Hanya duduk merenung meditasi. Saya tidak mau belajar yang demikian. Apakah kamu, ya raja tanya sama Sakyamuni, apakah Sakyamuni punya ajaran lain selain ini? Nah, jadi lalu dijawablah oleh Sakyamuni Buddha. Karena Anda bertanya demikian, maka saya akan menjawab. Sakyamuni bilang apa? Karena Anda bertanya demikian, Anda itu punya bakat khusus sehingga Anda bisa bertanya demikian. Akhirnya Sang Buddha mengajarkan yang kita sebut bagaimana mencapai kebudahan dalam tubuh sekarang, yaitu biasanya identik dengan aliran Tantrayana. Ketika itu Sang Buddha membabarkan Dharma kepada raja ini. Setelah selesai membabarkan Dharma, Sang Buddha pulang, dan di perjalanan pulang murid bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, kamu pilih kasih. Sang Buddha tanya kepada muridnya, kenapa kamu mengatakan pilih kasih? Ya, kita sudah lama ikut guru, tapi guru tidak pernah ajarkan kita cara yang demikian. Kita disuruh ikut cara yang menyiksa tadi, menyiksa diri. Nah, Sang Buddha jawab apa? Karena Anda ini dan murid-murid yang lain itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Ya, makanya di dalam Tantrayana, seorang sadaka itu ada tiga tingkatan, tiga tingkatan, tahu ya? Yang kualitasnya nomor 1, kualitasnya nomor 2, dan kualitasnya nomor 3. Kalau Anda sudah ada di kualitas nomor 1, Anda tidak boleh merendahkan yang di kualitas 2 dan 3. Termasuk Anda yang di 3 tidak boleh merasa minder dengan yang kelas 2 dan kelas 1. Ya, kalau kita bilang itu ada sang zong xia, ya, sang kenci, zong kenci sama xia kenci. Sujun ada bilang bakat kecil, bakat sedang, dan bakat yang sangat luar biasa. Ya, kenapa ada 3 bakat ini? Kembali lagi cerita Padmasambhava, karena berasal dari kehidupan lampau Anda. Ya, Anda bisa hari ini bisa mengenal ajaran Buddha Tantrayana, itu Anda punya berkah yang sangat luar biasa sekali. Ya, inilah salah satunya. Nah, saya ceritakan lagi, yaitu satu cerita. Itu ambil sedikit aja, karena bukunya belum selesai baca. Kalau selesai baca, nanti banyak ceritanya. Ya, saya ceritakan dari buku Karya Mahaguru nomor 255. 255 tadi cerita tentang Mahaguru yang diberikan amerta oleh Timu Pusat. Nah, tapi yang saya mau cerita ini bukan buku nomor 252, tapi buku nomor 272. Nah, 272. Nah, di dalam buku ini ada satu artikel yang ditulis oleh Mahaguru, yaitu
Mahaguru tanya jawab bersama Guru Padmasambhawa. Ya, ada satu ketika Mahaguru bermeditasi dan Mahaguru memusatkan pikirannya, yaitu untuk apa memusatkan pikiran? Mahaguru ingin mengundang kehadiran dari idam Mahaguru, yaitu Buddha Amitabha. Ya, ketika meditasi tersebut Mahaguru memikirkan mengundang Buddha Amitabha, tetapi yang datang bukan Buddha Amitabha, tetapi adalah Guru Padmasambhawa. Ketika Guru Padmasambhawa hadir, Mahaguru bertanya, kenapa Anda yang hadir? Saya ingin mengundang Buddha Amitabha. Mahaguru bertanya demikian kepada Padmasambhawa. Padmasambhawa mengatakan apa? Saya adalah Amitabha, Anda adalah Amitabha. Ya, nah, makanya Mahaguru mengatakan, Padmasambhawa berkata kepada Mahaguru, Padmasambhawa itu adalah Amitabha. Mahaguru sendiri juga Amitabha. Ya, jadi siapa mengundang siapa? Ditanya oleh Padmasambhawa kepada Mahaguru. Artinya apa? Siapa mengundang siapa? Siapa memikirkan siapa? Ya, artinya diri sendiri berpikir tentang diri sendiri. Makanya kita selalu bilang, coba tanya hati nurani kamu. Ya, nah jadi Padmasambhawa mengatakan apa? Padmasambhawa juga jelmaan dari Amitabha. Mahaguru Padmakumara juga jelmaan Amitabha. Ya, nah akhirnya Mahaguru tanya lagi satu hal, tanya kepada Guru Padmasambhawa. Mau tanya Guru Padmasambhawa, sebenarnya setiap sadaka tantrayana, ya, kita ini sebagai sadaka, ya, Sesyum Sece ini adalah orang pelatih diri tantra. Nah, Mahaguru tanya, pentingkah melatih catur prayoga? Nah, tanya kepada Guru Padmasambhawa. Dijawab apa oleh Guru Padmasambhawa? Sangat penting dan nomor satu dan yang utama. Nah, kenapa? Bukankah Secasing itu ada 4 bagian? Ya, ada 4, betul. Semuanya penting dan utama. Ya, mulailah Padmasambhawa mulailah Mahaguru bertanya kepada Padmasambhawa, Mahanamaskara, talipai, penting enggak? Penting. Kenapa? Dijawab oleh Padmasambhawa. Itu menyatakan pertobatan, ya. Kedua, menyatakan penghormatan dan melatih menundukkan keegoan kita. Itu Mahanamaskara. Selanjutnya Mahaguru tanya lagi, Mahamandala Puja, penting enggak? Penting. Kenapa penting? Apakah setiap kali kita kongyang, kata Mahaguru, itu adinata yang di altar mandala ini datang untuk makan? Dia tanya sama Padmasambhawa. Jadi Padmasambhawa bilang apa? Adinata tidak perlu makanan Anda. Nah, kalau begitu kenapa kita harus ada mandala puja? Ini merupakan salah satu tata kerama. Padmasambhawa jawab kepada Mahaguru, ini merupakan salah satu tata kerama. Di mana tata kerama? Ketika Anda mengundang kehadiran para adinata, ya, Anda memohon adinata untuk hadir dan memberikan pemberkatan kepada Anda perlu ada satu tata kerama. Apa itu? Yaitu adalah persembahan. Ya, biarpun sedikit maupun banyak. Ya, dikatakan oleh Padmasambhawa kepada Mahaguru. Terpenting dari persembahan itu adalah apa? Hati Anda ada di dalam persembahan itu. Nah, tanya lagi, baca mantra catur sarana, penting enggak? Penting, Padmasambhawa bilang. Kenapa penting? Dijawab Padmasambhawa, itu untuk setiap sadaka harus menjapa mantra catur sarana itu untuk apa? Untuk mengingatkan dia akan budi jasa pahala dari mula guru, Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena 4 ini merupakan adalah sandarannya dari setiap sadaka tantra. Ya, kenapa? Karena nian sekui ico, yaitu kui ikan bensang sekui fo kui fa kui sen. Ini adalah ikau. Padmasambhawa mengatakan ini adalah kita punya sandaran. Dan setiap saat kita harus menjapa ini apa? Mengundang kita punya sandaran ini tidak meninggalkan kita. Kita yang kadang meninggalkan dia. Dia tidak meninggalkan kita. Ya. Nah,
terakhir tanya, penting nggak sadana Wajra Satwa mantra 100 aksara? Dijawab sangat penting. Kenapa sangat penting? Itulah intisarinya 3, membersihkan trikarma. Dan ini merupakan intisari dari asal mula, yaitu kita selalu bilang memohon pembersihan, huancing, purifikasi, yaitu adalah mantra sataksara. Ya, ditanya oleh Mahaguru lagi, kalau kita tidak melakukan catur prayoga atau sadana 4 yoga tadi ya, prayoga, apakah boleh? Nah, Guru Padmasambhava mengatakan boleh, ada juga tidak boleh. Kenapa? Tergantung bakat setiap sadaka. Tapi paling baik biar manapun sadaka itu bakat apa saja, ya, bakat atas, bakat menengah, bakat bawah, semua harus mulai dari catur prayoga. Supaya apa? Supaya tidak mengalami gangguan ketika menjalankan sadana tahapan lebih lanjut. Ya. Dan pertanyaan terakhir dari Mahaguru kita kepada Padmasambhava, apakah penting ketika di depan sebelum melakukan satu sadana atau melakukan apapun ritual di dalam tantra, kita harus membacakan yaitu gata memohon pemberkatan, yaitu Cixingwen. Guru Padmasambhava mengatakan itu sangat penting dan saya sangat menyukai setiap sadaka yang bisa melantunkan gata memohon pemberkatan atau Cixingwen ini. Ya, nah ini cerita untuk Susung Sece, pertanyaan tanya jawab dari Mahaguru kepada Padmasambhava. Ya, nah, saya rasa cerita ini sangat penting untuk kita, ya, mengingatkan kita untuk apa? Kita bagaimanapun kita hebatnya, ya, kita tetap harus kembali ke dasar kita, yaitu catur prayoga itu tidak boleh kita lupakan. Ya, nah itulah Cixingwen di depan itu penting. Tidak harus kita syufa atau kita melakukan apapun, kita boleh memohon kepada Mahaguru Cixingwen itu. Ya, Cixing Liansen Hofo Jiatsuwen. Ya, nah, kalau di dalam Tantrayana Tibet, ya, mereka selalu membaca Cixingwen ini, yaitu memohon pemberkatan. Ya, seperti di dalam aliran Tantra Merah, Nyingmapa, mereka pasti mohon kepada Guru Padmasambhava sebagai sumber silsilanya. Di Tantra Putih, mereka akan mohon kepada Marpa, Milarepa, Gampopa, Tiropa, Naropa, Karmapa termasuk. Ya, nah di Tantra Kuning juga sama, di Tantra Kembang juga sama. Semua punya gata memohon pemberkatan dari Guru Silsilah. Ya, nah, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Om Mani Padme Hum. Kita jumpa kembali di hari Minggu ya. Ya, terima kasih. Om Mani Padme Hum. Nah, itulah dari Nian Pu Sangsi. Sebenarnya saya tadi juga ada yang bertanya kepada saya, pernah ini tanya kepada saya Cixingwen. Kenapa wihara kita ini setiap kali siufa ada mohon yaitu gata, ya, gata Cixingwen itu Cixing Nian Hofo Jiatsuwen. Begitu terus ya. Sebenarnya yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Nian Pu Sangsi itu sangat penting sekali ya. Tetapi saya jelaskan lagi satu, bahwa Cixingwen di Chen Focong ya. Kalau kita umat Chen Focong, kita Cixingwen itu Cixing Liansen Hofo Jiatsuwen itu tidak seperti orang Tibetan. Ya, ada sekte merah, sekte kuning, sekte kembang, ya, tantranya putih gitu ya. Nah, karena di dalam Cixingwen Chen Focong itu sekali baca Cixingwennya ada 4 sudah. 4 sekte itu sudah masuk di dalam kita punya Cixingwen. Karena apa? Cixingwen kita ini ada 4家来收集. Ya, itu adalah dari释迦牟尼佛. Itu disebut 4家来收集. Jadi Sakyamuni yang memberi tanda ini. Ya. Kalau Sakyamuni sudah memberi tanda kepada kita itu termasuk semua sekte sudah. Ya, karena Guru Sakyamuni itu semua sekte Sakyamuni. 7家来收集，那个已经很厉害了。呀，7家来收集。阿弥陀佛
ing futo. Itu sudah disahkan oleh Amitabha, dan Amitabha juga menitip pesan. Nah, ya, sejarah Amitabha menitip pesan apa? Pembabaran Dharma. Segala seseorang, semua orang kalau meninggal pasti masuk Sukawati Loka. Maunya.呀，每一个人要往西方极乐世界，没有人家，其实东方也有啊，南方也有，师尊有讲，但是每一个人每一生念都要往西方。Kenapa? Nah, setiap orang pasti melakukan lahir di Sukawati Loka. Tidak pernah mengatakan lahir di Waijara Buddha Loka. Ya tidak ada yang ngomong gitu. Semuanya lahir di Sukawati Loka. Karena apa? Sukawati Loka itu paling terkenal sekali dan paling hebat. Ya, 昔日释迦来说句阿弥陀佛应菩萨，弥勒菩萨带红冠。Ya, Maitreya itu sudah memberi panca mahkota merah kepada kita. Yaitu sebenarnya lagi semua orang yang membaca gata ini, dia tuh ada panca Buddha yang berkeliling di atasnya. 弥勒菩萨带红冠，那个五方佛飞在上面，弥勒菩萨的那个 Maitreya Bodhisattva ya telah memberikan panca mahkota merahnya itu ya, bukan kepada Mahagur kita, tapi kepada kita juga ketika kita membaca. Nah, itu. 所以你将来就是代表你是佛来的，bahwa kelak Anda akan menjadi Buddha， 你就得到这个传承的加持力，成佛的加持力，成佛的受记。弥勒菩萨带红冠，莲华大师受密法，ya, Padma Sambhava yang menurunkan. Kalau di Tantrayana semua sekte pasti hormat Padma Sambhava. Padma Sambhava itu semua dihormati, ya itulah tantranya. Lenhua Dashi Shou Mi Fa, ya itu Padma Sambhava memberikan yaitu ajaran tantra satu itu kepada kita. 弥勒菩萨带有观点，因为他是什么？激情不是红线救度我等度众生。Jadi kita ini semuanya bisa menyelamatkan manusia. Kita mempunyai tugas yang menyelamatkan. Jadi kalau Anda silfa membaca ini, Anda punya pencapaian xiangyin itu cepat sekali. 很快感应，很快相应，所以我们真佛宗弟子一定要念我们的七情文，不可以忘记。做什么法，做什么事都要念七情文。Kita加持aja, kita harus baca 七情文。Saya sering baca, orang nggak tahu. Saya baca. Kenapa? Karena ini adistana, 加持，传承的加持力，传承的受记，传承的tanda dari silsilah kita, semuanya kita. 啊，就度我等度众生如是不念20激情加持速成就。Memohon adistana ini semuanya menjadi kenyataan dan berhasil dalam sadhana. Nah, jadi Sisyong Sesye yang dengar ya, saya sambung dari sedikit itulah. Ya. 我还有讲一个，其实福报 ya, 福报 itu bahasa Indonesianya apa ya 福报 ya? Karma baik ya, 福报 berkah ya, berkah ya. 福报，你的福报在哪里？从哪里来？ Dari mana datangnya berkah? Dari mata turun ke hati. Dan cinta itu bukan berkah, tapi berkah dari mulut Anda. Karena mulut Anda itu adalah berkah. 我们念经就是福报，我们讲话就是福报。呀，但是有一个东西。 我们的业障也是福报。为什么我讲业障也是福报？你的嘴巴，mulut paling bahaya
ada peribahasa mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Ya, 你的嘴巴就是老虎。你要知道，每一个人没有做坏事，tidak pernah berbuat jahat. Banyak orang, saya tidak pernah bunuh orang, tidak pernah pukul orang, tidak pernah, tapi mulutnya ngomong. 嘴巴最重要， mulut sangat penting. Karma baik akan datang, hoki akan datang dari mulut Anda. Mulut Anda itulah bisa membuat orang terhibur, bisa membuat rezeki datang, bisa membuat orang bahagia. Semua dari mulut. 其他的没有限. Pertama yang paling bahaya, paling penting dalam kehidupan kita, mulut. Kita tidak mukul orang, tidak ngatain orang, tidak menyusahkan orang, tidak apa-apa, tapi mulut kita itu sudah datang. 所以每一天 ketika kita bangun, pertama kali mulut kita dulu. Pertama kali mulut kita 一起来先什么？刷牙洗嘴巴，才是刷牙洗嘴巴才是洗脸. Betul tidak? Gosok gigi dulu kita. Jadi sudah dikasih tahu bahwa kita ini semua orang ini pertama kali itu mulut paling penting. 你的嘴巴能做生意, mulut Anda bisa dagang, bisa laku, bisa ramai karena mulut Anda. Ya, jadi semua adalah mulut. Mulut itu bisa menghasilkan uang. Suara Anda bisa keluar, dapat duit. Keluar ngomongan, dapat duit. Apa saja pertama dari 你的嘴巴. 所以我们真佛宗弟子，身口意要清净， ucapan, pikiran, jasmani. 所以 mulut dulu dia, 身口意. Ya, 你的口的最重要，你的身嘴巴的身嘴巴. Itulah. Jadi itulah penjelasan saya mengenai ini. Ada yang bertanya sebenarnya kepada saya dia, tapi saya nggak jelaskan. Saya bilang nantilah kalau kamu mau dengar ceramah atau apa, lihat kita punya YouTube. Banyak sekali kita punya cerita. Ya, kita punya sangse banyak cerita di situ. Jadi untuk itu saya harap Susyung Sujie semuanya yang nonton YouTube kita ini, silakan Anda nonton YouTube kita yang sudah lalu. 请大家再往后看我们的网络直播的说法开始。为什么？我们那边很多上师在讲，我们有3位上师在里面有讲的，希望大家看后面，再往后看。刚刚参与我们的，刚刚进入我们的 YouTube 的同门，或许三星大的，请你往后看。 你才会明白很多事情ya. Jadi yang baru ikut kita punya live streaming, silakan Anda ikuti live streaming kita yang sudah lampau. Anda nonton live kita supaya Anda lebih mengerti Buddha Dharma. Banyak sekali cerita-cerita di belakang yang sangat menarik ya. Silakan, jangan lupa. Saya rasa cukup demikian, kita kembali ke Cuciau kita. Demikianlah Dharma Desnana dari para Vajra Acarya. Semoga saudara-saudari Dharma mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan mohon Maha Guru untuk memberkati. Mari kita kembali menghadap altar. 我真佛观想大礼拜100根本传承上师及十方三世一切佛 Om Hum 200诸菩萨 Om Hum 300护法金刚 Om Hum 12平等一起手。好的，我们星期天、礼拜天见面. Kita jumpa lagi hari Minggu pukul 4 sore. Jam 4 sore 4点下午，礼拜天跟大家见面。谢谢大家，功德无量。